4 Januari 2026. Hari ini kita akan berziarah ke makam orang tua. Walaupun mereka tidak ada lagi di dunia ini, kita masih bisa memberikan manfaat atau kebaikan kepada orang tua yang sudah meninggal. Salah satunya dengan mendoakan mereka. Sebagai renungan, bukanlah rahasia, sebelum menginjak usia 40 tahun, sebagian besar kehidupan seseorang dikaburkan oleh ketidaktahuan. Masa 7 atau 8 tahun pertama dari kehidupannya di dunia dilewatkan sebagai masa pertumbuhan. Masa berikutnya usia 17 atau lebih. Sebagian besar dihabiskan untuk mengejar pengetahuan atau dibuang-buang dalam kesenangan yang tidak berharga. Setelah itu, ia menikah dan berkeluarga. Pada tahap usia muda ini, seandainya pun manusia berpaling ke arah Tuhan, pencariannya akan Tuhan agak dicemari oleh hasrat keduniawian. Begitu pula dengan tangisan dan doa-doanya. Sehingga alangkah kecilnya keimanan tentang akhirat yang mereka miliki. Hal itu disebabkan di saat usia muda, pemikiran dan perasaan akan sebuah kematian hanyalah tampak kemungkinan yang masih sangat jauh. Dan ketika seseorang sudah mendekati atau mencapai usia 40 tahun atau lebih, mereka mulai melihat ke belakang dan menyadari akan kesalahan, kebodohan di masa lalu. Jiwa mudanya yang meluap-luap secara alami mulai mereda karena fisiknya menurun sejalan dengan usia yang terus bertambah. Darah pemberontakannya sudah tidak ada lagi di sana. Pada tahap usia ini, ia juga mungkin menyaksikan teman-temannya, saudara-saudaranya, atau orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu. Di sini, dia merasakan kesedihan yang mendalam dan penyesalan yang terus-menerus. Dan dunia mulai menampakkan kefanaannya dengan sejumlah cara. Seakan-akan Tuhan telah menempatkan di hadapannya sebuah cermin, lalu berkata, "Lihat, inilah kehidupan yang engkau sangat menyukainya itu." Setelah tahapan ini, ia mulai mengalami perubahan radikal yang mengantarkannya kepada kehidupan yang baru. Asalkan saja ia adalah seorang yang secara alami memiliki niat yang baik dan merupakan salah seorang dari antara mereka yang Tuhan memanggil. Di dalam usia 40 tahun ini, dia berdoa kepada Tuhannya. Sekiranya dia pernah gagal dalam tugas kepada kedua orang tuanya, agar keturunannya juga tidak melakukan hal yang sama. Dan dia juga memohon kepada Tuhannya agar dirinya, keturunannya bisa mendapatkan kesempatan untuk terus berbuat kebaikan, berserah diri, dan menjadi orang-orang yang soleh. Dengan demikian, Tuhan telah menjelaskan bahwa pada tahun ke-40 menjadi rahmat bagi orang-orang yang soleh, dan masa itulah semangat kebenaran bangkit di dalam diri mereka. Kebanyakan dari nabi utusan Tuhan pun diutus dalam usia mereka yang ke-40 tahun. Sebagaimana contoh baginda Rasul kita, Nabi Muhammad SAW.